Jadi saya ulangi lagi, kalau Anda mengalami masa-masa yang paling darurat, ya, carilah kabel sedikit saja atau secukupnya. Citrix menyapa Anda, masih menjawab beberapa pertanyaan dari para subscriber ya, para komentator juga. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya soroti, yaitu dari si Akang Mawar Bodas atau si Mbak Mawar Bodas atau si Teteh ya. Yang pertanyaannya masih soal relay dan sistem kelistrikan pada mobil, yaitu dengan pertanyaan, Bang, kalau kesaklar lampunya itu massa, apakah setrum? Baik, dari pertanyaan ini saya akan coba jelaskan lebih dalam mengenai sistem mobil ini ya. Dan setelah Anda melihat video ini, Anda akan mengerti sistem lampu secara keseluruhan dan universal untuk mobil apapun. Silahkan simak videonya. Baiklah, saya langsung ke inti pertanyaan dan juga inti jawaban ya. Pertanyaannya tadi adalah, Bang, apakah konektornya itu massa atau setrum? Jawabannya adalah massa, karena nyaris semua mobil itu yang selama ini ya, selama ini kita anggap bagian sini ya, bagian sini adalah ground ya. Sebenarnya itu adalah arus utama plus ya, arus utama plus. Jadi di video ini bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dari kolom komentar tersebut, tetapi lebih kepada membongkar dan menjelaskan lebih detail agar Anda bukan saja mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, tetapi lebih kepada mengetahui bagaimana caranya memperbaiki ketika lampu ini bermasalah, bahkan pada kondisi paling darurat sekalipun ya. Jadi perlu diingat lagi, pada mobil ya, arus pada mobil sebelum menggunakan relay eksternal itu arusnya di sebelah kiri ya, yang selama ini sebelah kiri yang selama ini kita anggap ground, pada dasarnya adalah arus utama plus ya, atau setrum, dan yang ini berfungsi sebagai lampu jarak dekat dan ini jarak jauh atau sebaliknya. Dan mari kita jelaskan satu persatu. Pada mobil ya, secara default ya, sebelum diutak-atik, sebelum menggunakan relay, sebelum apa-apa, itu sistem lampunya seperti ini ya. Ini mari kita ambil mana tadi ya? Oh ini, nah ini lampu H4 yang ada di mobil Anda. Kita perhatikan ya, H4. Kalau perlu dengan gambar seperti ini. Yang bagian kiri ya, bagian kiri pada umumnya itu dibilang ground, bahkan pada soket aslinya aja, pada mobil sebelah kiri itu tertulis GND, berarti ground atau massa. Tapi pada dasarnya ini justru strum utama ya, arus utama, dimana justru ini yang dua biji sebelah atas dan sebelah samping kanan yang selama ini kita bilang ground, justru ini adalah bukan, maksudnya strum, justru ini adalah ground ya. Ini kita buktikan seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, pada saat saklar ya, saklar ini, saklar utama ini kita putar nih, itu saklar menghubungkan antara terminal aki plus atau arus plus ya, dari arus plus ini
ke lampu sini ya, ke sini. Nah, ini yang bertindak menghubungkan agar lampu Anda bisa teratur. Ingin menggunakan lampu jarak jauh ya, atau ingin menggunakan lampu jarak dekat. Seperti ini cara kerjanya. Nah, ya kan? Nih. Ketika saklar Anda turun ke jarak jauh, saklar Anda naik ke jarak dekat. Seperti ini. Jadi sebenarnya saklar itu sebenarnya apa yang Anda anggap ground itu sebenarnya adalah arus utama, dan konektornya seperti pertanyaan tadi yang ada di saklar lampu sebenarnya adalah massa. Lalu bagaimana Mas, lah kok ini yang di relay atau setelah kita pasang relay eksternal kok ininya jadi ground? Penjelasannya seperti ini. Baiklah, di sini baru saja saya unboxing sebuah relay ya, seperangkat relay set. Ini baru saja saya unboxing seperangkat relay set, di mana relay set ini berfungsi ya sebagai pengaman lah ya, pengaman. Salah satu fungsinya di samping, di sisi lain juga untuk menambah terang cahaya lampu meskipun pada lampu standar. Dan relay ini mengadaptasi sistem kelistrikan atau khususnya sistem lampu yang ada di mobil. Nah, kalau pada mobil yang konvensional ya, sebelum menggunakan relay eksternal, ini adalah arus utama seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal. Tetapi pada relay set sistemnya justru menjadi terbalik, di mana seperti yang tersedia pada kabel relay, justru kabel yang bagian kiri pada mobil sebelumnya adalah plus arus utama, justru pada relay ya, ini kepala relay ini yang sudah di relay, justru yang sebelah kiri adalah ground. Kenapa? Karena sistemnya mengadaptasi dari sistem lampu mobil dan merubah arusnya menjadi terbalik. Ya, kalau selama ini dijadikan arus utama, maka pada relay inilah justru yang memiliki atau dikirim tegangan positif plus dari aki dengan menggunakan relay, tetapi fungsinya masih mengadaptasi sistem lampu pada mobil agar dia bisa berfungsi seperti ini contohnya. Oke, baiklah. Nah, mari kita ambil salah satu soket H4 ya, dari salah satu ujung relay ini ya. Oke, yang ini mana saja sama ya, ini H4 ya. Kita coba pasangkan ke lampu ini, pasangkan ke lampu. Oke, kita masukkan di sini seperti penjelasan pada video-video saya sebelumnya. Oke, pada bagian ini adalah ground ya. Pada ground kita pasangkan ke bagian ground ini. Nah, oke, pada ground ini, dan yang pas ini sudah saya pasangkan pas ini, bagian pasnya sudah pas. Nah, lalu pada relay set ini karena dia mengadaptasi sistem H4 dari mobil, maka di relay set juga dibuatlah sebuah konektor atau soket ya, yang sama persis dengan lampu H4 yang ada di mobil Anda dan mengadaptasi semua sistemnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, mana tadi ya? Oh, ini. Nah, ini tadi lampu H4 ya, soket lampu H4 yang dari mobil seumpamanya, otomatis kita hubungkan dengan ini ya, konektor yang ada di relay set. Nah, karena sudah diadaptasi, tinggal colokin. Ya, colokin. Nah, ini saklar lampu. Bentar, ini kabelnya lepas nih. Kita sambungin dulu. Kabel arus utama ya. Kita sambungin dulu. Oke. Nah, sesuai fungsi dari saklar mobil ya.
ini ke lampu panjang dan ini ke lampu pendek atau jarak jauh dan jarak dekat, otomatis saklar akan bekerja seperti ini kan. Nah, kan selama ini yang ada di lampu mobil itu bekerja melalui konektor ground ya, konektor massa. Otomatis ini kita sambungkan ke massa juga. Meskipun ke massa, relay sudah mengadaptasi mengirim arus positif ya, karena relay tadi sudah dijelaskan bahwa relay merubah arus yang selama ini positif, dia akan dikirim arus negatif, jadi dikirim arus positif. Nah ini fungsinya. Ini lampu kita menggunakan lampu panjang nih. Oke, ini jarak dekat. Nah, oke, relaynya berfungsi kan. Nah, jadi benar kalau pada lampu konvensional yang sebelah kiri dari 3 buah konektor di belakang lampu adalah ground ya, adalah massa, tetap adalah positif ya, salah satu ini positif, sebelah kiri adalah positif, tetapi setelah menggunakan relay ini berubah menjadi massa atau ground. Nah, ada lagi pertanyaan, loh mobil saya Pak kan sudah ada relaynya, apakah perlu menggunakan relay eksternal? Jawabannya adalah sangat perlu. Kenapa? Karena pada mobil ya, lampu yang masih di mobil itu fungsi relay hanyalah menghubungkan arus utama menuju lampu. Sementara saklar ini masih menerima arus yang begitu besar ya, masih begitu besar, sama saja dengan tidak menggunakan relay pada dasarnya, karena relay ini hanya berfungsi sebagai penghubung arus utama menuju saklar. Menuju saklar. Jadi makanya sering kita temui ya, pada mobil-mobil ada lampunya bengong, yaitu menyala tapi kita tidak bisa atur jarak dekat dan jarak jauh. Kenapa? Karena bagian soketnya terbakar. Itulah mengapa meskipun mobil Anda sudah dilengkapi relay, masih sangat perlu menggunakan relay eksternal ya. Karena relay yang ada di mobil itu hanya menghubungkan arus utama menuju lampu dan menuju saklar. Jadi saklar masih menerima beban yang sama meskipun sudah menggunakan relay ya. Jadi itulah fungsinya kenapa kita diharuskan atau disarankan menggunakan relay eksternal. Kembali ke awal, ke sistem lampu utama. Ini penjelasan apabila Anda mengalami masa-masa paling darurat ya, di mana mungkin Anda sudah lepaskan, sudah cek relay, cek kabel, cek sekring, dan cek yang lain-lainnya, ternyata lampunya masih juga tidak menyala, dan Anda kesulitan bagaimana cara menyalakannya. Inilah basic dasar cara menyalakan lampu utama ketika Anda mengalami masa sangat darurat terkait lampu ini ya. Misalnya di saat-saat di jalan ya, mengalami masa darurat, Anda sedang melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba lampunya mati ya kan. Anda harus mengatasi ini tentunya sendirian. Nah, ini seperti ini ya. Di belakang lampu H4 ini kan ada 3 ya. Di sebelah paling kiri langsung saja Anda hubungkan ke aki positif plus ya. Pakai kabel apa saja tidak masalah, sambungkan ke bagian kiri lampu ya. Bagian kiri lampu maksudnya bagian konektor paling sebelah kiri ya. Seperti di sini. Ini akan menggunakan relay ya. Sambungkan dengan konektor paling sebelah kiri menggunakan kabel apa saja, karena ini ceritanya adalah darurat ya, situasi paling darurat. Sambungkan ke konektor sebelah kiri, arus plusnya seperti ini. Lalu salah satunya usahakan lampu yang dekat tapi ya, sambungkan ke aki negatif positif ya, ke aki negatif ya, yang ini ke aki negatif.
di mana saja, yang penting dia nyampe ya, agar dia bisa menyala seperti ini. Nah, seperti ini. Ini memungkinkan Anda bisa sampai ke tempat aman karena kita berbicara situasi yang paling darurat ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau Anda mengalami masa-masa yang paling darurat ya, carilah kabel sedikit saja atau secukupnya. Bisa dipotong juga langsung, bisa disambungkan langsung juga ke lampu H4 yang ada di mobil Anda. Sambungkan ke bagian konektor paling sebelah kiri kalau kita menghadap ke depan ya. Dan salah satu kabel dari kedua sisanya ini sambungkan ke bagian negatif. Negatif itu bisa berupa kepala aki bagian min atau seluruh bodi mobil yang terbuat dari logam ya, di mana saja. Nah, ini salah satunya. Nah, itu mungkin akan membantu Anda dalam sebuah perjalanan yang melewati saat darurat ya, karena masa-masa seperti itu bisa terjadi kepada semua orang yang sedang mengendarai mobil ya. Demikian video ini saya buat, semoga Anda bisa mengerti dan bisa mengadaptasi isi dari konten video ini, dan bukan saja bermanfaat bagi Anda ketika mengatasi sebuah masalah, tetapi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Maka dari itu, bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan di like, subscribe, dan kalau perlu di share, agar ilmu yang sederhana ini tidak berhenti pada Anda saja, tetapi bisa bermanfaat bagi orang atau bagi masyarakat yang lebih luas. Demikian, salam hangat dari Generasi Trik. Semoga semakin hari cara berpikir kita semakin baik.